Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfia dengan NIM G00252201. Saya dari kelompok 6. Nah, kali ini saya akan membahas tentang laporan praktikum blok 2.2. Nah, yang pertama di sini ada laporan 1. Saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti lari karena sesak napas. Dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan, Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah, dan pernah mendiagnosis dengan tetralogi atau overload. Nah, pertanyaannya di sini yang pertama, A. Jelaskan sirkulasi fetal. B. Jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. C. Jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Baik, yang pertama ini ada sirkulasi fetal. Nah, di sini yang dijelaskan oleh gambar tersebut yaitu sistem sirkulasi fetal, yaitu jalur aliran darah pada janin selama di dalam rahim. Karena janin belum menggunakan paru-paru untuk bernapas, sistem ini akan memiliki jalur khusus atau switch untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi dari ibu melalui plasenta. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada jalur masuk oksigen atau plasenta dan vena umbilikal. Nah, di sini darah kaya akan oksigen dan nutrisi dan mengalir dari plasenta melalui vena umbilikal menuju tubuh janin. Dan yang kedua itu ada ductus venosus. Nah, di sini sebagian besar darah ini melewati hati melalui saluran khusus bernama ductus venosus untuk langsung masuk ke vena cava inferior. Dan yang kedua ini ada 3 lubang pintas atau zud utama, yaitu untuk menghindari siklus paru-paru yang belum berfungsi secara penuh. Terdapat 3 jalur pintas. Yang pertama itu ada ductus venosus, ini menghubungkan vena umbilikal ke vena cava inferior. Nah, ini akan melewati hati. Dan yang kedua itu ada foramen ovale. Nah, di sini lubang di antara atrium kanan dan atrium kiri ini, darah dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan, lalu sebagian besar langsung didorong ke atrium kiri melalui lubang ini, kemudian ke ventrikel kiri dan dipompa ke seluruh tubuh, terutama di bagian otak. Dan yang ketiga itu ada ductus arteriosus. Nah, di mana saluran yang menghubungkan arteri pulmonalis ke aorta. Nah, darah yang masuk ke ventrikel kanan dan menuju paru-paru diarahkan langsung ke aorta melalui saluran karena adanya resistensi tinggi di paru-paru yang masih berisi cairan. Nah, sedangkan untuk alur baliknya ini atau arteri umbilika. Nah, setelah memberikan oksigen ke seluruh jaringan tubuh janin, darah yang rendah oksigen dan mengandung limbah metabolisme akan dikumpulkan kembali. Nah, darah tersebut keluar dari tubuh janin melalui 2 arteri umbilikal untuk kembali ke plasenta, di mana pertukaran zat dengan ibu terjadi lagi. Nah, untuk perbedaan setelah lahir itu, yang pertama itu ada paru-paru mengembang, dan yang kedua itu ada foramen ovale menutup karena perubahan tekanan antara natrium kiri dan kanan. Dan yang ketiga itu ada ductus arteriosus dan ductus venosus mengecil dan akhirnya menutup menjadi ligamen dalam beberapa hari atau minggu. Nah, selanjutnya ini kita menuju ke paten foramen ovale. Nah, di mana paten foramen ovale ini atau disebut dengan PFO, sebuah kondisi jantung di mana lubang yang dialami seharusnya menutup setelah lahir tetap terbuka. Nah, di sini
ada berikut penjelasannya. Yang pertama itu perbandingan kondisi jantung. Nah, jantung normal atau kiri itu setelah bayi lahir, foramen ovale atau lubang di antara atrium biasanya menutup sepenuhnya. Hal ini menciptakan sekat paramen yang memisahkan natrium kanan dan natrium kiri, sehingga darah kaya oksigen dan darah rendah oksigen tidak bercampuran. Dan yang kedua itu ada eh, jantung dengan atau yang disebut dengan PFO. Nah, pada kondisi PFO ini lubang tersebut tetap terbuka atau paten seperti yang ditunjukkan oleh panah pada gambar ini. Kemungkinan adanya celah komunikasi antara kedua natrium. Dan yang kedua itu ada mekanisme aliran darah. Nah, di sini kebocoran darah vena di dalam jantung dengan POV dalam vena atau darah rendah oksigen yang kembali dari tubuh dapat bocor dari natrium kanan langsung ke natrium kiri. Dan untuk pencampuran darahnya ini, karena darah di natrium kiri seharusnya kaya akan oksigen, untuk dikirim ke seluruh tubuh masuknya darah vena dari natrium kanan menyebabkan pencampuran darah. Dan yang ketiga itu ada distribusi ke tubuh. Darah yang tidak teroksigenasi sempurna dikemudiankan dipompa keluar dari natrium kiri menuju ventrikel kiri, lalu dialirkan ke seluruh bagian tubuh. Mengapa ini terjadi? Secara anatomis, setiap manusia melalui hidup dengan lubang ini sebagian normal dari sirkulasi janin untuk mengalirkan darah menjauhi paru-paru yang belum berfungsi. Namun, jika proses penutupan yang dialami ini gagal, terjadilah setelah kelahiran. Kondisi tersebut sebagai PFO. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian yaitu vaskularisasi arteri jantung. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan vaskularisasi arteri jantung. Nah, vaskularisasi arteri jantung itu sistem pembuluh darah arteri yang menyuplai oksigen dan nutrisi ke otot jantung atau yang disebut dengan miokardium. Nah, di sini semua suplai darah arteri untuk jantung berasal dari aorta ascendens yang kemudian bercabang menjadi dua arteri utama. Yang pertama itu ada arteri koronaria dextra. Nah, di sini arteri ini berjalan ke sisi kanan jantung dan memiliki beberapa cabang penting. Yang pertama itu rumus nodus yang menyuplai darah ke sinoatrial node yang merupakan alat pacu jantung alami tubuh. Yang kedua itu ada ramus marginalis dextra yang menyuplai bagian tepi atau marginal dari ventrikel kanan. Dan yang ketiga itu ada rumus interventricularis posterior. Nah, di sini berjalan di parit belakang antara kedua ventrikel. Nah, arteri ini sangat penting untuk menyuplai bagian bawah inferior jantung. Dan yang kedua itu ada arteri koronaria sinistra. Nah, arteri ini menyuplai sebagian besar otot jantung bagian kiri atau area yang memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di sini ada beberapa cabang juga, ada ramus interventricularis anterior dan ada rumus circumflexus. Dan selanjutnya itu ada vaskularisasi vena jantung. Nah, lanjut untuk vaskularisasi vena jantung ini yaitu sistem pembuluh darah balik yang membawa darah rendah oksigen dari otot jantung atau miokardium kembali ke natrium kanan. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada sinus coronarius atau korektor utama. Nah, di sini sinus coronarius ini merupakan saluran vena yang besar yang terletak di bagian posterior atau belakang jantung. Di sini hampir seluruh vena jantung utama bermuara ke sini sebelum akhirnya darah dialirkan masuk ke natrium kanan. Dan yang kedua itu ada vena jantung utama atau tributari. Nah, di sini sistem vena ini umumnya berjalan berdampingan dengan arteri koroner yang telah kita bahas sebelumnya.
Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada vena cardia magna, yang kedua ada vena cardia media, yang ketiga ada vena cardia parva, dan yang keempat ada vena cardia posterior. Selanjutnya kita lanjut ke laporan 2. Saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang berat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir di tenggorokan. Pada pemeriksaan dokter, mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Nah, di sini pertanyaannya yang A, jelaskan sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. B, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara atau drainase masing-masing sinus. C, jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Nah, kita masuk di sinus paranalisis. Nah, baik, di sini sinus parasalis ini yaitu rongga-rongga yang berisi udara yang terletak di dalam tulang-tulang tenggorokan di sekitar rongga hidung. Nah, di sini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama ada sinus frontalis. Nah, di sini letaknya terletak di dalam tulang dahi atau os frontale, tepatnya di atas alis. Dan yang kedua itu ada visual ditandai dengan warna kuning pada gambar. Nah, di sini ada sinus maxillaris, letak merupakan sinus terbesar, terletak di dalam tulang rahang atas maksila atau di area pipi. Dan yang ketiga ini ada visual ditandai dengan warna oranye pada gambar. Nah, di sini ada. Selanjutnya kita menuju yaitu meatus nasi dan seperti yang terlihat pada gambar ini sangat sudah jelas. Bagian yang ditunjuk pada gambar inilah bagian dari meatus nasi dan derans. Selanjutnya kita masuk mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Nah, untuk posisi anatomisnya itu untuk letak muaranya itu atau lubang drainasnya itu yakni hiatus simunalis berada di dinding atas atau medial. Hal ini membuat lendir bakteri atau cairan infeksius harus melawan gravitas untuk keluar, menyebabkan penumpukan cairan yang mudah terinfeksi. Dan yang kedua ini ada kedekatan dengan akar gigi. Dasar sinus maxillaris terletak dekat dengan akar gigi. Infeksi odontogenik dapat langsung menyebar ke sinus sehingga meningkatkan frekuensi sinusitis maxillaris. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.